Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat jumpa dalam ibadah pagi di hari awal di tahun 2023. Saudara-saudara, sebelumnya saya ingin sampaikan selamat tahun baru tahun 2023. Selamat menyongsong hari depan yang penuh harapan. Saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu mengucap syukur. Tuhan karuniakan kita lagi hari yang baru di tahun yang baru. Terima kasih kemurahan Tuhan. Kita masih bisa berkumpul, bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama, menikmati persekutuan bersama-sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan sudah sediakan buat semua orang yang bersekutu dengan Dia. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan ibadah doa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus yang memimpin dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau 2023 banyak orang memperingatkan, pemimpin-pemimpin negara memperingatkan bahwa tahun ini adalah tahun yang sukar, tahun yang gelap. Tetapi kita percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Kita hidup untuk berjuang. Kita hidup untuk menerima berkat Tuhan, saudara-saudara, karena kita percaya. Alkitab mencatat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, ayat yang ke-12 mengatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan dalam ikrar yang benar di depan banyak saksi. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur di tahun yang baru Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk menikmati tahun 2023 dengan bersekutu bersama-sama menikmati firman Tuhan. Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Allah. Setiap pelayan Tuhan, setiap gembala harus yakin bahwa dirinya adalah manusia Allah, yang berarti bahwa kita ada di dalam dunia ini untuk Allah, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menjadi wakilnya di dalam dunia yang jahat dan gelap. Kesucian Allah dan ibadah kepada Allah patut kita nyatakan kepada semua orang. Kita wajib memuliakan Allah di dalam dunia ini. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjadi seorang manusia Allah. Yang pertama, jauhilah terhadap cinta akan uang. Yang kedua, jauhilah nafsu orang muda. Ini adalah nasihat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius sebagai seorang muda yang melayani Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kejarlah kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni.
Puji Tuhan, saudara, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, berarti berjuang dalam perjuangan iman yang benar. Kita berjuang merupakan satu istilah Yunani yang berarti sangat menderita, saudara-saudara. Paulus melihat kehidupan Kristen yang berarti sangat menderita. Kita dipanggil untuk membesarkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, melebarkan kerajaan sorga, saudara-saudara. Untuk itu kita harus bertanding, untuk itu kita harus berlomba, kita harus berjuang, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita berjuang? Bagaimana caranya kita berlomba atau kita bertanding, saudara-saudara? Efesus pasal 6 ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan sana, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Kita berjuang, kita berperang bukan terhadap manusia yang kelihatan, tapi kita berperang melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Dan ini bukan satu pekerjaan yang gampang. Ini bukan satu peperangan yang mudah. Karena kita bukan melawan manusia yang kelihatan, tetapi kuasa yang tidak kelihatan, kuasa-kuasa jahat, saudara-saudara. Nah, untuk itu kita harus kuat. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, ini yang perlu kita perhatikan dan ini yang perlu kita lakukan, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di tahun yang baru ini, ketika dunia diliputi kecemasan karena banyaknya persoalan hidup yang harus dihadapi oleh para pemimpin-pemimpin dunia yang berusaha menangani kekurangan bahan bakar, kekurangan bahan makanan, kebutuhan-kebutuhan lain dari masyarakat, maka kita perlu ingat firman Allah. Kita perlu berdoa buat pemerintah kita. Kita perlu berdoa buat orang-orang percaya. Firman Allah katakan dalam Mazmur 119 ayat ke-143. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Saya ulangi, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah Tuhan itu menjadi kesukaanku. Haleluya. Luar biasa, saudara. Tidak ada manusia yang berani katakan, aku tidak pernah mengalami kesusahan, aku tidak pernah mengalami kesukaran. Semua orang mengalaminya. Dan kita orang-orang percaya, kita tahu kesukaran-kesukaran, kesesakan kita alami, tetapi perintah-perintah Tuhan itulah yang menjadi kesukaan kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi kesukaan bagi kita, saudara-saudara. Ayat 144 katakan, peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Haleluya. Peringatan-peringatan firman Allah itu adil untuk selama-lamanya.
kita ingat peringatan-peringatan Tuhan, kita ingat perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, itu yang membuat kita mengerti dan kita beroleh hidup. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, dalam keadaan yang sukar yang dialami banyak orang, bahkan seluruh negara di dunia ini mengalami kesukaran yang sama. Maka firman Allah membuat kesusahan itu menjadi sukacita. Berbahagialah saudara kalau saudara percaya akan firman Allah. Saudara percaya akan pertolongan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah kita. Haleluya. Mazmur 91 ayat yang pertama dan kedua katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Ketika kita duduk, ketika kita berbaring, kita katakan pertolonganku, naunganku adalah Allah yang maha kuasa. Tempat perlindungan kita, tempat pertahanan kita adalah Allah yang kita percaya. Puji Tuhan, saudara-saudara, dunia akan menjadi gelap karena kesusahan, tapi terang Kristus akan menjadi jalan yang menerangi terang hidup kita. Puji Tuhan, percaya firman Tuhan. Percaya Yesus sendiri katakan, akulah terang dunia. Ketika dunia berada dalam keadaan gelap karena kesusahan, karena masalah-masalah dunia, tetapi bersama Yesus yang adalah terang dunia, kita dapat berjalan di dalam terang Kristus. Kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi goyah karena terang Tuhan ada di dalam kita. Kita berjalan di dalam terang Tuhan. Jangan takut, jangan kecewa, jangan putus asa, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah percaya akan perintah-perintah firman Tuhan. Haleluya. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat yang ke-11. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Puji Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya kepada firman Tuhan, tetap percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi ini, hari yang baru, di tahun yang baru. Tuhan berikan kepada kami. Kami saling bersekutu, saling mendoakan, saling menasihati sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan pakai mereka di daerah perintisan. Tuhan berkati, kuatkan mereka, berkati mereka supaya mereka tetap kokoh di dalam iman, dalam pelayanan mereka. Hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan, mereka yang dalam keadaan kekurangan. Tuhan Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, cukupkan keperluan mereka. Apa yang mereka rindukan, Tuhan yang paling tahu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami yang mungkin sakit hari ini, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, Tuhan Engkau datang, Engkau lawat dan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama. Tahun 2022, Engkau adalah penolong kami. Tahun 2023, Engkau tetap sama
penolong kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan, mereka yang belum bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mungkin mereka kena PHK. Tuhan, Engkau datang lawat mereka, kuatkan mereka, berikan apa yang mereka perlukan, berikan pekerjaan, buka jalan, biar mereka dapat merasakan pertolongan Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib bagi kami sekalian. Kami serahkan hidup kami sepanjang 2023. Tuntun kami, pegang tangan kami, berikan kami semangat untuk tetap maju melayani Tuhan. Apa yang belum kami kerjakan di tahun 2022, biar kami dengan berani bekerja melayani Tuhan di tahun 2023. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh ajaib. Kami percaya apa yang kami doakan, apa yang kami minta sudah sampai di hadirat Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.